wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Rona Afidah Yusuf An-Naufal, mahasiswa PPG Mapel Fikih PET 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 254060612. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Muhammadiyah Janti, kelas 4, materi tanda-tanda balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, Bu Rona mau cek kehadiran anak-anakku semuanya. Tolong diperhatikan teman-teman satu bangkunya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adrian. Mas Adrian. Kenapa tidak masuk hari ini? Ada yang tahu? Oh, sakit. Nah, kita doakan semoga Mas Adrian segera diberi kesembuhan supaya bisa belajar bersama dengan kita semuanya. Allahumma amin. Oke. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam belajarnya, agar dilancarkan, dan agar diberikan pemahaman dalam belajar. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Minta tolong ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih, bisa duduk kembali. Oke. Hari ini Bu Rona minta anak-anakku semuanya, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan penuh rasa semangat dan cinta tanah air. Yuk, silahkan anak-anakku semuanya berdiri. Garuda Pancasila, aku adalah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Bu Rona ingin bertanya pada anak-anakku semuanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat? Siap. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah anak-anakku semuanya masih semangat pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik. Nah, anak-anakku semuanya tahu nggak apa saja tanda-tanda balik itu? Ada yang tahu tanda-tanda balik? Ya, ada yang tahu nggak? Oh iya Mas Yaki, apa itu tanda-tanda balik?
udah mencapai usia 9 tahun lebih. Hampir mendekati jawabannya. Yang lain. Salah satu tanda-tanda balik yaitu sudah haid atau menstruasi. Coba anak-anakku sekalian, tolong dilihat layar yang ada di depan. Nah, hari ini kita semuanya akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu anak-anak dapat menyebutkan tanda-tanda balik atau dewasa menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Dan yang terakhir yaitu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu balik, apa saja tanda-tanda balik, dan kewajiban setelah balik. Balik itu apa toh? Ada yang tahu tidak? Seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Betul sekali, beri tepuk tangan. Oke, benar ya. Arti balik yaitu sampai. Maksudnya di sini adalah sampai pada usia kedewasaan. Sedangkan menurut istilah artinya seseorang yang sudah memasuki usia dewasa. Jadi balik itu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pubertas. Balik disebut juga dengan apa anak-anak? Pubertas. Pintar. Lalu apa saja tanda-tanda balik itu? Nah, tanda-tanda balik yang pertama berusia 15 tahun. Nah, maksudnya apabila laki-laki dan perempuan sudah usia 15 tahun, berarti mereka sudah masuk usia balik. Kedua yaitu, nah ini laki-laki nih, khusus untuk laki-laki, ditandai dengan mimpi basah. Nah, yang ketiga yaitu khusus untuk perempuan, itu ditandai dengan menstruasi. Nah, lalu apa itu mimpi basah? Mimpi basah yaitu keadaan ketika seseorang tidur kemudian bermimpi dan mengeluarkan air mani. Nah, jadi ihtihlam itu terjadi pada laki-laki ketika dia tidur tanpa dia sadari itu mengeluarkan air mani. Nah, itu bukan karena penyakit ya, itu bukan karena penyakit. Tapi itu keluar secara alami atas izin dari Allah. Nah, terjadi pada anak perempuan. Nah, apa itu haid atau menstruasi? Secara bahasa berarti mengalirnya sesuatu. Sedangkan menurut syar'i yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita secara alami tanpa sebab apapun di waktu-waktu tertentu. Jadi, seorang perempuan yang sudah mengalami haid atau menstruasi itu terjadi secara alami juga. Ada waktu haid itu sekitar 6 sampai 7 hari. Paling lama itu 14 hari. Dan biasanya haid ini dialami setiap bulannya. Jadi perempuan itu mengalami yang namanya haid atau menstruasi itu pada setiap bulannya. Lamanya 6 sampai 7 hari. Perempuan yang berusia 9 tahun itu sudah mulai menstruasi. Nah, kalau belum Bu gimana? Enggak apa-apa. Berarti di usia 10, 11, 12. Nah, mereka akan mengalami yang namanya menstruasi. Lalu, apa saja kewajiban
setelah balik. Nah, laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki usia balik, mereka memiliki kewajiban. Ada kewajibannya. Kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Apa saja? Ada yang tahu? Pintar apa Mas? Sholat Bu, pintar. Beri tepuk tangan buat Mas Yaki. Yang lain ada yang tahu? Apa enggak? Menutup aurat, betul sekali. Beri tepuk tangan. Ada yang tahu? Oh, ya Mas. Apa? Puasa wajib Bu. Benar sekali. Apa yang disampaikan sama teman-temannya. Nah, yang pertama yaitu menutup aurat. Laki-laki dan perempuan itu yang sudah balik harus menutup auratnya. Batas aurat laki-laki itu dari pusar. Tahu pusar? Pusar ki? Nah, sini ya, pusar sampai lutut. Sampai lutut itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu itu mulai dari apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu tidak boleh bolong. Bruna akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, itu nanti setiap kelompok akan Bruna kasih tugas untuk berdiskusi. Nah, sekarang Bruna bagi dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Berarti nanti anak-anakku semuanya berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh bertanya dengan kelompok yang lain. Nah, sekarang nanti jangan lupa kalian tulis nama kelompok kalian. Nama kelompoknya ditulis, nama-nama teman-temanmu. Kemudian nanti di sini ada sebuah masalah. Masalah yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, masalah ini harus kalian pecahkan bersama. Nah, nanti kalau masih ada yang belum paham, bisa bertanya sama Bu Rona. Bisa dipahami? Bisa dipahami, mboten? Bisa. Kalau bisa dipahami, silahkan dikerjakan dulu. Bu Rona kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah selesai? Masih ada yang belum selesai? Oke, yang sudah semua ya? Sudah selesai semua. Sekarang sebelum kita maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, biar kita tambah semangat belajarnya, kita ice breaking dulu sebentar. Yuk anak-anakku semuanya berdiri, kita ice breaking dulu sebentar. Oke. Yo, nanti ikuti gerakannya Bu Rona ya. Nanti ikuti gerakannya Bu Rona. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sekarang cepet ya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, nanti akan Bu Rona panggil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Ya, kelompok 1. Ayo,
semuanya ya, maju ke depan. Yo, yang lain tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Yo, silakan Mbak disampaikan hasil diskusinya. Masalahnya dibaca. Ahmad berusia 11 tahun dan pernah mengalami mimpi basah. Aisyah berusia 10 tahun dan sudah mengalami haid pertama, namun keduanya masih sering meninggalkan sholat. Apa yang dimaksud dengan balik? Balik merupakan istilah yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Peristiwa apa yang menandakan Aisyah telah balik mengalami haid pertama? Apakah Ahmad dan Aisyah sudah balik? Jelaskan. Sudah, karena Ahmad mengalami mimpi basah, sedangkan Aisyah mengalami haid pertama. Aurat, melaksanakan sholat fardu, melaksanakan ibadah wajib lainnya. Sudah? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 4, yuk silakan maju ke depan. Ahmad berusia 11 tahun dan pernah mengalami mimpi basah. Aisyah berusia 10 tahun sudah mengalami haid pertama, namun kedua masih sering meninggalkan salat. Apa dimaksud dengan balik? Seorang telah mencapai kedewasaan. Peristiwa apa yang mendatangkan Ahmad telah balik? Mimpi basah, mengeluarkan air mani atau sperma. Apakah Ahmad dan Aisyah sudah balik? Jelaskan. Iya, karena mengalami mimpi basah. Aisyah mengalami menstruasi haid. Terima kasih untuk kelompok 4. Silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Sebelum belajar kita akhiri, kira-kira anak-anakku sekalian ada yang ingin ditanyakan apa tidak tentang materi kita hari ini? Ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham semua? Sudah paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, kita simpulkan materi kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang apa? Apa? Menyambut usia balik. Balik tadi apa? Apa itu tadi yang dimaksud dengan balik? Apa Mbak? Seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Untuk tugas minggu depan, silahkan anak-anakku semuanya pelajari materinya di rumah tentang tata cara bersuci setelah haid. Nah, untuk pertemuan kedepannya kita akan bahas bersama. Seperti itu ya. Oke. Karena waktu kita sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Puruna, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.